Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilham Zakia Dani dari kelas 1 Teknik Elektronika A dengan NIM 2402010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Kasdim, daerah Irak yang termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala yang disembah oleh penduduk sekitar. Allah memberikan Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis, serta keberanian yang besar. Pada suatu hari, Ibrahim bertanya dalam hati, "Mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita?" Ia pun berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas untuk dipuja, dimintai pertolongan, dan perlindungan. Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam hari yang gelap. Ibrahim pun berkata, "Sungguh indah, inilah Tuhanku." Ketika pagi tiba, langit menjadi terang dan bintang-bintang itu pun menghilang. Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan. Namun ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam. Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit, sinarnya terang memukau. Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam. Tersadarlah dia bahwa matahari bukanlah Tuhan. Suatu hari, ada perayaan keagamaan kaum Babilonia. Setelah memberi sesaji pada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Ibrahim gak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Ibrahim pergi ke tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Dia melihat makanan sesaji untuk berhala itu masih utuh. Ibrahim mengambil kapak lalu menghancurkan patung-patung itu. Dia hanya menyisakan patung yang paling besar dan mengalungkan kapaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka pun gempar dan terkejut melihat apa yang telah terjadi. Ibrahim pun digiring ke hadapan para pemuka kaumnya dan disaksikan oleh khalayak yang ramai. Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim? Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak? Tanya saja dia kalau bisa menjawab. Orang-orang yang mendengar jawaban Ibrahim pun tersadar. Kamu kan tahu, dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung lain. Berarti kamulah yang melakukannya. Jadi, mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi melindungi kalian. Tapi kekafiran yang sudah mendarah daging membuat mereka memutar balikan kebenaran. Penguasa waktu itu, Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat tempat pembakaran Ibrahim di tengah lapangan agar dapat disaksikan oleh orang banyak. Ibrahim diikat lalu dilemparkan ke dalam api yang menyala dan berkobar, sangat panas. Kemudian Allah pun berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Maka ketika kobaran api telah padam, keluarlah Ibrahim dengan segar bugar, tidak terbakar sedikit pun. Bahkan pakaiannya pun masih utuh, tidak terbakar. Ketika sudah diangkat oleh Allah menjadi Rasul, Nabi Ibrahim dengan giat dan sabar mendakwahkan ajaran Allah. Bangsa Babilonia waktu itu menyembah dewa-dewa. Setelah terbukti tidak ada yang beriman di antara kaumnya selain Lut, keponakan beliau, dan sanak sepupu beliau yang menjadi istrinya, Nabi Ibrahim pun hijrah meninggalkan kampung halamannya di Irak. Atas perintah Allah, beliau menuju Palestina bersama istri dan keluarga Lut. Di Palestina,
dakwah Nabi Ibrahim kurang diterima dengan baik. Akhirnya muncul wabah penyakit di sana. Setelah sekian puluh tahun berkeluarga, Nabi Ibrahim tidak juga dikaruniai seorang anak. Menyadari keadaannya, Bunda Sarah ternyata mandul dan semakin tua. Istrinya pun meminta Nabi Ibrahim menikahi Hajar, pelayan mereka yang solehah dan setia. Dari perkawinan Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar lahirlah Ismail. Allah memerintahkan beliau menempatkan Ismail dan ibunya terpisah dengan Bunda Sarah. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim pun menyuruh Bunda Hajar dan Ismail yang masih kecil untuk berkemas-kemas. Mereka pun akan melakukan perjalanan yang jauh. Mereka melintasi rute yang panjang dan akhirnya sampai pada suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pohon untuk meneduh dan udaranya pun panas. Yang ada hanya hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya dan tanpa berbicara apa-apa pergi meninggalkan keluarganya. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tetapi dengan keyakinannya, ia pun mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina. Tuhanku, aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini, di dekat rumah-Mu, Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka. Dan berikanlah mereka rizki buah-buahan supaya mereka bersyukur. 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang bermukim di sana. Bunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena dianggap sebagai pemilik sumber air Zam-Zam. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di Mekah, suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Maka pagi harinya beliau yakin ini adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan, walaupun sangat berat untuk dilaksanakan. Nabi Ibrahim memberitahu keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Ismail pun menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sampai tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail dan bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik. Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang sangat besar. Itulah yang kemudian disembelih oleh Nabi Ibrahim. Menjadi kurban, Ismail pun tidak jadi disembelih. Nah, peristiwa ketika Ibunda Hajar ditinggalkan sendirian bersama Ismail ketika masih bayi dan pengorbanan Ismail itu diabadikan dalam rangkaian ibadah haji yang kita laksanakan. Nah, peristiwa penting lain antara Nabi Ibrahim dan Ismail adalah ketika Allah memerintahkan mereka meninggikan bangunan Ka'bah. Karena fondasi Ka'bah sudah ada sebelum masa Nabi Ibrahim. Ka'bah itu pun menjadi pusat ibadah, sholat, dan haji. Ketika tembok sudah tinggi, Nabi Ibrahim kesulitan membuatnya lebih tinggi lagi. Beliau pun menjadikan sebuah batu sebagai pijakan kakinya. Pada batu pijakan itu membekas tapak kaki Nabi Ibrahim yang dinamakan Maqam Nabi Ibrahim yang bisa disaksikan hingga saat ini. Ketika Ka'bah sudah jadi, Nabi Ibrahim pun berdoa untuk anak keturunannya dan juga Ismail. Antara lain supaya diangkat Rasul dari keturunan mereka. Nah, diangkatan Nabi Muhammad SAW
adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ismail yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim. Baik, cukup sekian kisah Nabi Ibrahim yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.